A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz dan Umi yang bertugas menilai hitobah pada hari ini, yang terhormat teman-teman sekelas saya yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Berkat beliau lah kita bisa menghirup udara yang segar, bernapas yang segar, dan hidup yang nikmat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tidak pernah naik motor tetapi namanya tidak pernah kotor. Nabi yang tidak pernah makan tomat tetapi namanya tetap terhormat. Nabi yang tidak pernah makan jagung tetapi namanya tetap agung. Sebab beliaulah kita dibawa dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, dari zaman kejahatan moral menuju zaman masyarakat yang bermoral mulia. Izinkan saya di sini menyampaikan suatu hitobah yang berjudul riya. Riya adalah salah satu penyakit hati yang biasa menjangkit sebagian besar manusia, baik dalam beramal maupun perkataan, sehingga orang yang berbuat riya berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya sendiri, sehingga nilainya jelek, niatnya jelek, dan hatinya rusak. Dalam hal ini Islam memberikan peringatan. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, dan orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran surat Al-Maun ayat 4-7. Ayat tersebut memberi peringatan keras terhadap orang yang berbuat riya. Dalam lalai terhadap salat akan celaka di akhirat nanti. Kesimpulannya adalah berbuat riya adalah perbuatan yang merusak niat baik sehingga membuat kita syirik. Marilah kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah, memohon doa kepada Allah, meminta doa kepada Allah agar hati kita selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu sehingga kita terbebas dari perbuatan riya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Sholawat bertangkaikan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini tidak ingin seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa buku tanpa isi, membawa obor tanpa api. Tapi berdiri saya di sini ingin menyampaikan hitobah yang berjudul waktu itu lebih mahal daripada emas. Wahai teman-teman yang ada di sini, ingatlah di dalam diri kalian bahwa waktu itu lebih mahal daripada emas. Ada sebuah mafuzat yang mengatakan al-waktu asmanu minaz zahabi, artinya waktu itu lebih mahal daripada emas. Jadi ketika kalian mempunyai waktu yang sangat berharga, seperti waktu bersama keluarga, teman, ataupun saudara, gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali, waktu itu tidak bisa dibeli. Berbeda dengan barang-barang yang lain atau emas. Emas yang sangat mahal pun masih bisa dibeli pakai uang, tapi tidak dengan waktu. Jadi gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berkat Dialah kita bisa berdiri di rumah ini yang insya Allah berkah ini. Dan tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri di sini bukan seperti batu ganti yang berdiri dengan baik arti. Dan saya berdiri di sini ingin berkitobah yang berjudul lingkungan. Lingkungan itu harus dijaga agar bersih, karena kebersihan sebagian dari iman. Seperti Mahfuzat mengatakan, an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat ustaz sekalian yang saya muliakan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat serta salam semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya berterima kasih kepada guru-guru sekalian yang telah memberi kesempatan untuk berpidato di hadapan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang mencari ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslim. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh makhluk hidup. Dengan ilmu kita bisa menguasai ilmu pelajaran. Dan dengan ilmu kita akan menjadi lebih tinggi daripada makhluk hidup yang lain. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi makhluk yang bodoh. Tidak tahu apa-apa di dunia ini dan menjadi makhluk yang paling rendah dan yang paling jelek. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya supaya kita bisa berkumpul di kelas yang selalu penuh berkah ini. Salam bersampaikan salam kalau kita sanjungkan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sini untuk berkisah tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap insan. Sejatinya hukum menuntut ilmu itu adalah terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Pertama, fardu ain yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap individu, seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu syariat Islam dan lain-lain. Kedua, fardu kifayah yang artinya tidak wajib secara individu, tapi semua orang boleh mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, bahasa, kedokteran, teknologi, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, karena atas nikmat kesehatannya kita bisa berkumpul di ruang kelas yang insya Allah berkah ini.
Salawat bertanya salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karenanya telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang tamu ini. Begini saya di sini ingin beritahu tentang tolong menolong. Tolong menolong adalah perbuatan yang dilakukan untuk meringankan beban orang lain. Tolong menolong itu sama saja seperti bekerja sama dengan orang yang kita tolong. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tolong menolong orang apapun itu, baik dia jahat ataupun dia buruk. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah SWT memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan bukan keburukan. Tolong menolong memiliki beberapa manfaat, yaitu pekerjaan yang susah menjadi lebih mudah, pekerjaan yang lama bisa menjadi lebih cepat, dan kita bisa mempererat persaudaraan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sinar matahari. Saya menyampaikan pidato dengan judul Akhlak Terpuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, kelak yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah akhlaknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi bersabda yang artinya, tidak ada satupun yang lebih berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Urgensi dari sebuah akhlak juga tercermin dari sabda Allah Muhammad SAW. Innama itun makaril akhlak. Artinya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan mengenai akhlak terpuji. Kurang lebih saya minta maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi yang tidak pernah naik motor tapi namanya tidak pernah kotor, Nabi yang tidak pernah makan tomat tapi namanya tetap terhormat, Nabi yang tidak pernah main laptop tapi namanya tetap ngetop. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini tidak ingin menjadi seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa buku tanpa isi, membawa obor tanpa api. Berdirinya saya di sini ingin berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
membacanya termasuk ibadah. Bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk umat manusia dan penjelas antara yang baik dan yang batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dan selalu berpegang teguh padanya setiap saat. Seperti sabda Nabi, Al-Qur'anu ma'dubatullahi faqad ma'dubatan. Artinya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semampumu. Sekian dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat kita dapat berkumpul di insyaallah penuh barokah ini. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Salawat dan bertambah salam tak lupa diberi kita kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini ingin bukan seperti patung Liberty, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan khitbah berjudul keikhlasan. Keikhlasan dalam bahasa Arab. Keikhlasan artinya kata silakan Bu. Artinya lepaskan atau bersih. Ikhlas adalah penting dari agama. Ikhlas dinamai sebagai benar dan jujur. Kita wajib melatih diri ikhlas agar sifat ini tertanam jiwa kita. Mama uridu wal illa liya'budu. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan keutamaan kepadanya. Bila ada salah, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyu Mustafa ahla siddiqi wal wafa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan syafaat sehingga kita sekalian diperkenankan hadir dalam majelis ini. Salawat dan salam semoga kita antarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini. Hadir. Perkenankan saya akan berpidato tentang keutamaan gemar bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya hai orang-orang beriman, belanjakanlah
belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum hari itu datang hari itu, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membelanjakan sebagian dari rezeki kita yang diberikannya kepada kita. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi Ustadz dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan udara atau oksigen dan yang gratis, dan telah menciptakan roh atau dan hati. Karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Dan tidak lupa pula kita salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita dapat hidup di zaman yang penuh tauhid dan keimanan ini. Berdirinya saya di sini ingin berkhitbah tentang kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra, atau yang diartikan kalau dalam bahasa Indo kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil, tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil ialah bencana alam. Bencana alam yang itu gempa bumi, gunung api meletus, banjir dan longsor. Dan kiamat kubra atau kiamat besar itu bumi dan gunung bertabrakan, tertiupnya trompet sangkakala, munculnya ajal, turunnya dan matahari terbit dari barat. Mungkin itu saja khitbah dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat insyaallah penuh berkah ini. Salawat bertangkai salam tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat insyaallah penuh berkah ini. Pertama, pagi menjelang siang ini saya akan berpidato singkat tentang Islam dalam tantangan zaman. Jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, gunung-gunung merupakan suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan di antara mereka. Perbudakan adalah suatu yang telah mengukur di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti anak laki-laki yang masuk ke dalam kegelapan. Di dalam suatu jalan berlumpur, tidak ada lampu dan tanpa tongkat. Untuk memilih jalan lalu Allah memilih Muhammad SAW untuk menjadi nabinya, supaya memandu semua
umat manusia di dunia ini. Islamu ya lu wala yu'la alaihi. Artinya Islam adalah tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Mari kita gunakan masa-masa muda kita ini dengan berbagai aktivitas keislaman dan amal yang soleh. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Dialah kita dapat berkumpul di ruang kelas yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja saya akan berpidato tentang kematian. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-An ayat 32 yang berbunyi Omal hayatud dunya illa ibawalahu walad darul akhiratu khairul lil zina kuna apala ta'qilun. Yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-An ayat 32. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan di sekitar kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara. Di antaranya adalah kenikmatan dan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara dan senda gurau belaka yang banyak mengakibatkan seorang lalai akan Tuhan yang Maha Agung. Mereka hanya dalam kesenangan dunia sementara, mereka lupakan Tuhannya karena mereka hanya berlomba dalam hal keindahan dunia saja untuk mencapai apa yang dikehendaki. Mereka tidak mempedulikan antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram. Sekian pidato singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertambahkan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung kita, Nabi Yunus kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang saya di sini bukan seperti patung Liberty memegang obor tanpa api, memegang kitab tak berisi. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan berkhutbah berjudul Tolong-menolong dalam kebaikan. Saudara seiman dan seakidah, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu dalam kebaikan dan melarang dalam kemaksiatan. Dalam kaitan ini Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa tolong-menolong dalam hal positif dan tolong-menolong dalam segala bentuk hal negatif, seperti pemusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir berkata, yang dinamakan dosa adalah meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dinamakan pemusuhan adalah
melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam agama Islam dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah dalam setiap individu. Sekian kita bersingkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat bertandingkan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi yang tak pernah makan tomat tapi namanya terhormat, Nabi yang tak pernah naik motor tapi namanya tak pernah kotor, Nabi yang telah membawa kita dari zaman unta hingga zaman Toyota, Nabi yang telah membawa kita dari zaman terbangnya burung ababil sampai jalannya sebuah mobil, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini bukan seperti penong OI yang berdiri memegang parang tapi dia menunggu perang, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan khutbah yang berjudul keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Allah juga tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita bersandar. Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia, salah satunya Maha Penyayang. Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ada dalil yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Jadi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya semata untuk membuat sesuatu agar orang tertarik masuk agama Islam atau untuk kita disenangi orang lain, maka itu hanya sia-sia. Apalagi jika kita mendoakan Allah, itu akan masuk dalam dosa musyrik. Dosa musyrik adalah salah satu dosa yang sulit untuk diampuni. Jadi kita harus menghindari dosa musyrik. Salah satu cara untuk meyakini bahwa keesaan Allah adalah mempercayai hari kiamat, mempercayai bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat bertangaikan salam tak lupa juga kita junjungkan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan khutbah yang berjudul menjaga amanat. Sebagai orang yang beriman, kita berkewajiban menjaga dan memelihara amanat dengan yang sebaik-baiknya. Di dalam hadis Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tuwadu amanati illa ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Menurut para ahli tafsir, ayat tersebut mengandung banyak hal dari pokok-pokok syariat agama. Ayat tersebut umum mengenai seluruh orang muka yang baik, yang berjabat sebagai pengusaha maupun yang tidak. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan agar kita bertemu di dalam yang insyaallah berkah ini. Dan tak lupa juga Nabi yang katanya tidak pernah makan tomat tapi namanya tetap terhormat, Nabi yang katanya tidak pernah naik motor tapi namanya tidak pernah kotor, Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini tidak ingin seperti pada university, berdiri tanpa arti, membawa buku tanpa isi, memegang obat tanpa api. Berdirinya saya di sini ingin bertobat tentang kejujuran. Kejujuran adalah sifat baik yang disukai oleh mereka dan Rasulullah. Orang-orang yang punya sifat jujur diberi nama Siddiq, dan ada pula lah mafuzat tentang kejujuran, yaitu man qalas sedekihi qalas sadiquhu. Orang siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit pula lah temannya. Mungkin sekian data dari saya. Bila ada salah kata datangnya dari saya, jika ada kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat bertambah dan salam semoga senantiasa kita tercurah kepada baginda Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini saya berdiri di sini tidak ingin seperti Panglima Liberty yang membawa obor tanpa api, kitab tanpa isi. Melainkan saya berdiri di sini ingin berpidato singkat tentang berbakti kepada orang tua. Teman-teman yang saya banggakan berbakti kepada orang. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua pasti memiliki orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kita. Dikarenakan ayah telah berusaha mencukupkan segala kebutuhan kita, ibu telah melahirkan dan membesarkan. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain. Ingat, fardu ain artinya setiap orang wajib berbakti kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24 yang berbunyi, wa qad rabbuka alla ta'budu alla iyyahu bil walidaini ihsan waqfid lahumā janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya dan hendaklah kalian dan Tuhan telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Sesuai kandungan ayat di atas, hendaklah kita berbuat baik pada ibu dan bapak agar kita dapat menaikkan derajat keduanya di akhirat nanti, dan bersama-sama masuk ke surga Firdausnya Allah. Dan jika kita durhaka kepada orang tua, Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka yang sangat panas. Sungguh perbuatan yang nauzubillah min zalik, durhaka kepada orang tua itu. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon ampun. Pak Dayat ke rumah Pak Taufik ke rumah Pak Dayat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang
paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Esa, atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bertangkaikan salam kita tuntunkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tak pernah naik motor tapi namanya tak pernah kotor. Nabi yang tak pernah makan tomat tapi namanya tak terhormat. Nabi yang tak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Siapa lagi kalau bukan Syafi'ina wa Maulana Muhammadin SAW. Syukur kita kepada Allah yang telah membawa kita dari zaman Islamnya sampai dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini akan berhitbah dengan tema bertawakal kepada Allah. Meminta pertolongan dan tawakal kepadanya adalah kewajiban yang teragung. Segala urusan tak akan beres dan tak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, maka sembahlah Dia dan tawakallah kepadanya. Quran surat Hud ayat 123. Seorang hamba tak akan bisa memperoleh perubahan dari keadaan kepada keadaan lain selain dengan pertolongan Allah. Siapa yang tawakal kepadanya, Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang meminta pertolongan dan berpegang teguh kepadanya, Allah akan memperbaiki agama dan duniawinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Sekian apa yang telah bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Ustaz Taufik, Ustaz Dayat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang Ia berikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi yang tak pernah ke Bogor tapi namanya tetap gacor, Nabi yang tak pernah memelihara gagak tapi wajahnya tetap berlagak, Nabi yang tak pernah cawa tapi selalu berdakwah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini izinkan saya berkhitbah singkat tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang telah disampaikan di surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu malaikat Ruh Jibril dengan izin Tuhannya mengurus semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Dan juga malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam di mana turunnya kitab suci Al-Qur'an, kitab suci umat Nabi Muhammad, kitab suci umat Islam.
Mungkin sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.